adanya, Bu. Kecewa. Kalau kita pergi ziarah kubur, pergilah ziarah. Kalau udah tinggi betul bunga di tempat ziarah, jangan bunga ditambah lagi. Nggak usah bunga dipertinggi, Bu. Kalau dapat, itu masjid, taruh kotak infaknya di dekat pusara itu. Siapa yang berziarah daripada bunga dipertinggi, ini sumbangan ke masjid 5.000 rupiah. Ada manfaatnya. Al-mubaziruna ikhwanus syaitan. Mubazir itu sahabatnya setan. Kalau bunga udah tinggi, menjulang tinggi, nanti ekspektasi manusia itu beda lagi nih. Wah, kuburannya harum. Ini gara-gara apa harumnya? Gara-gara bunga yang ditumpuk. Kalau saya sebagai ahli baitnya, kalau saya sebagai ibunya, saya akan taruh kotak infak di sana bagi ibu-ibu yang mau beli bunga. Karena bunga udah ada, bunga toh nanti akan dibuang, taruhlah kotak infak di masjid, taruh sana. Lebih afdol. Bahkan kalau ibu-ibu pergi arisan, bawa tikar ke sana, bacakan Yasin untuk orang meninggal dunia. Bukan di sana bikin kontennya. Kalau bikin kontennya bagus-bagus nggak apa-apa, tapi udah menjurus. Makin kesini ku tengok, Bu, makin entah gimana lah akhir zaman tuh kan. Bahkan saya pun ikut bohong jadinya. Dalam tausiah saya mengatakan hafiz Al-Quran 30 juz. Itu dari mana saya dapat? Itu dari sononya saya dapat dan saya ceramahkan lagi. Kalau untuk mencari simpati orang, jangan mengada-ada. Jangan sampai kita menghilangkan jasa bapak kandungnya. Bapak kandungnya yang memodali dia. Bapak kandungnya juga ikut membangun rumahnya. Bapak kandungnya membelikan dia kambing. Tapi yang dapat nama siapa? Anaknya. Tapi saya bersyukur, Bu. Saya senang, alhamdulillah. Yang meninggal pun dapat rahmat. Yang meninggal nggak salah, Bu. Tapi siapa yang salah? Yang salah adalah provokatornya yang salah. Di situ yang salah. Jadi beda antara hafiz 30 juz dengan juz 30 itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh. Harusnya kita nerima ini, Bu. Dan paling miris sekali, Ibu, ahli bait mengizinkan penyanyi membikin konten di pusara Fulan bin Fulan. Sedih, Bu. Oh, supaya dia dikenang orang sepanjang zaman. Bukan itu caranya. Bagaimana caranya mewariskan sifat baik Nia Kurniasari ini kepada para remaja. Ini loh, Nia Kurniasari ini adalah wanita soleha, gadis soleha yang berjuang. Dan banyak lagi hujatan-hujatan kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Saya miris, Bu. Baru tahun kemarin loh, Bu, cerainya dengan orang tuanya. Tapi kok jasa bapaknya dihilangkan begitu saja. Sedih saya, Bu. Jangan dihilangkan jasa bapaknya. Karena bapaknya dengan orang tuanya ini kita nggak tahu masalah apa, dan jangan terlalu masuk ke ranah perceraian orang. Itu maksud saya. Jadi yang bapaknya ini berkorban. Ada juga yang komen, ngapain pakai istri 2 pula? Jangan disalahkan takdir orang. Mau 1, mau 2, itu keputusannya. Berarti bapaknya nggak tanggung jawab dong atas anaknya sampai anaknya mati, dibunuh, diperkosa. Dia beda, Bu. Walaupun anak itu diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya, kalau dasar anak itu suka bisnis, suka jualan, dia